Perkenalkan, nama kakak Lisa Stiani Anggraini, biasa dipanggil Kak Lisa, dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan PG PAUD, angkatan 2019. Di sini, Kak Lisa akan menunjukkan alat permainan edukatif yang Kak Lisa buat sendiri dari bahan kardus bekas. Tentu saja, kardus bekas ini adalah bahan yang mudah dicari di lingkungan setempat. Jadi, Kak Lisa memakai bahan tersebut. Nah, apa saja permainannya? Mari kita simak berikut ini. Alat permainan edukatif, papan mencocokkan warna. Nah, papan mencocokkan warna ini bertujuan untuk agar anak dapat belajar tentang macam-macam warna. Ini ada 6 warna yang Kak Lisa buat. Kemudian, papan mencocokkan warna ini bertujuan juga untuk melatih motorik halus pada anak. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama, anak disuruh memasukkan potongan kardus ini ke dalam papan berwarna ini. Jadi caranya anak memasukkan potongan kardus dari kiri, kemudian didorong ke kanan sampai masuk. Jadi seperti ini. Permainan edukatif jahit jelujur. Nah, tujuannya untuk melatih konsentrasi anak dalam memasukkan benang wol ke dalam lubang kardus ini. Jadi seperti anak itu bisa menjahit gitu. Caranya, ini ada tanda warna biru. Yang pertama, anak mulai memasukkan, bisa dari depan atau belakang terserah, tapi Kak Lisa akan memasukkan dari belakang. Ini kemudian ditarik depan. Ini nggak boleh ditarik semua ya, jadi sisakan untuk nanti ditali. Terus masukkan lagi sini, jadi selang-seling gitu. Masukkan, ditarik, terus dimasukkan lagi. Kurang lebihnya jadi seperti ini. Terus yang belakang ini bisa ditali. Jadi anak juga belajar untuk menali sendiri, bisa menali sepatu sendiri. Seperti ini. Papan berlubang. Nah, di tangan papan berlubang ini bertujuan untuk melatih konsentrasi dan kesabaran anak, dan juga melatih motorik halus anak dengan cara tali yang ada di bola plastik ini ditarik dengan kedua tangan agar bola yang ada dalam plastik ini enggak masuk ke dalam papan ini. Nah, ini caranya kan ini udah ditempel. Ini ditempel dulu. Belum tempel. Kalau sudah digini nggak lepas-lepas, kalau mau ini nggak gerak-gerak, dikasih beban belakangnya, bisa apa aja, pokoknya bebannya berat. Nah, seperti ini.
Yang keempat, permainan menyusun bentuk kecil ke besar. Jadi ini tuh belum kesusun dari kecil ke besar. Tujuannya untuk melatih motorik halus anak, melatih agar anak dapat menentukan benda kecil dan besar. Lalu cara mainnya ini ada angka 1, 2, dan 3. Angka 1 untuk benda yang paling kecil, angka 2 untuk benda yang berukuran sedang, dan yang ketiga adalah benda yang berukuran besar. Jadi ini tuh dilepas dulu. Ini ada keretikannya. Mainnya dilepas dulu semua. Nah, kalau sudah, tentukan mana benda yang paling kecil. Nah, ini kan, ini yang paling kecil, ditempelkan di angka nomor 1. Terus angka kedua, benda yang berukuran sedang. Sini angka 2. Yang ketiga, benda yang berukuran besar. Jadi seperti yang kelima adalah permainan kotak labirin. Jadi tujuannya anak dapat berkonsentrasi dan dapat memecahkan rintangan. Ini rintangannya. Jadi nanti ini Kak Lisa sebenarnya ini tuh kelereng, tapi Kak Lisa sulit untuk mendapatkan kelereng, jadi malam yang sudah dipukul bola. Jadi ini ada tulisan mulai dan selesai. Nanti anak mulainya dari sini, selesainya dari ke sini. Jadi caranya seperti ini. Caranya anak memegang kedua tangan di sisi kanan dan kiri kardus. Kemudian digoyangkan agar malam ini bisa bergerak. Jadi, yang keenam adalah box mencocokkan bentuk geometri. Ini tujuannya untuk mengenalkan anak bentuk-bentuk geometri, dan juga anak dapat belajar macam-macam warna juga, karena ini potongannya ada warna-warnanya. Caranya, jadi box ini juga ada lubang yang sesuai bentuk geometri. Potongan kardus ini juga bentuk geometri. Jadi anak itu ambil potongan kardusnya ini sesuai anak, kemudian mencari potongan kardus ini dengan lubang yang sama. Jadi ini persegi, cari lubang yang bentuknya persegi. Nah, ini langsung dimasukkan. Lalu ini segitiga, cari lubang yang segitiga, lalu dimasukkan. Persegi panjang, masukkan. Oval, cari bentuk oval. Ini oval. Lalu cari bentuk ini, bentuk segi 5, lubang segi 5, persegi panjang, lalu lingkaran. Nah, seperti ini caranya, sampai potongan kardus ini sudah masuk semua ke box. Ini adalah papan huruf. Jadi tujuannya anak dapat mengurutkan huruf dari A sampai Z, dan ini belum berurut. Jadi anak nanti disuruh untuk mengurutkan dulu. Nah, caranya ini juga ada kretikannya. Ini ada kretikannya, bisa dilepas, dikumpulin dulu agar nanti A. Cari huruf A. Ini huruf A ditempel. Lalu huruf B. Tujuan
Kemudian papan ini juga ada dua papan. Yang belakangnya untuk anak dapat belajar menyusun huruf menjadi sebuah kata. Ini ada contohnya. Jadi nanti kalau kesusahan anak bisa melihat ini contohnya. Ini ada gambar truk dan mobil. Kemudian caranya ini huruf T bisa diambil dari depan seperti ini. Huruf yang sudah disusun tadi, cari huruf T, lalu ditempelkan, lalu R, huruf K, dari R yang huruf K. Seperti truk, lalu bawahnya mobil juga sama, cari huruf M, lihat dari ini O, P, L, susun sini M, Yang kedelapan adalah permainan kotak mengelompokkan hewan sesuai dengan tempat kesehariannya. Tujuannya agar anak dapat belajar mengelompokkan hewan sesuai tempat tinggal kesehariannya. Jadi caranya ini ada kretekannya bawahnya, jadi bisa dilepas dan tempelkan lagi. Ini dikumpulkan lagi seperti tadi yang papan huruf, karena ini belum urut sesuai tempat tinggalnya. Ini pas semua. Nah, ini ada 3 tempat tinggal hewan. Kemudian caranya yang pertama ini ada gambar langit. Jadi hewan apa yang suka terbang? Karena langit juga pasti hewan yang bisa terbang. Jadi cari dulu. Nah, ini burung elang. Ditaruh sini, tempelin. Lalu ada burung pelapuk. Nah, di bagian atas ini pasti burung-burung semua. Nah, ini burung juga. Kemudian yang kedua ada gambar betina di darat. Nah, hewan yang ada di darat ini ada sapi, kemudian ada ayam, gajah, kemudian yang paling bawah ada laut. Cari hewan yang ada di laut, ada gurita dan juga lalu ada lumba-lumba, kemudian ada ikan. Nah, seperti ini jadinya. Kan adalah buku menghubungkan gambar hewan. Jadi tujuannya anak dapat belajar mengenal hewan, kemudian dapat mengetahui makanan-makanan hewan dan pengejaan nama-nama hewan. Caranya ini bisa dibuka. Lalu ini yang pertama dilihat soalnya ada cocokkan gambar hewan dengan makanannya. Nah, ini dilepas dulu semua, kan itu juga kretekan, bisa dilepas. Nah, yang pertama
hewan panda. Jadi anak mencari makanan panda itu apa? Oh iya, ada bambu. Ini kitanya yang mengarahkan ke panda ini diarahkan ke bambu. Yang kedua, monyet makanannya pisang, lalu kelinci, wortel, lalu kambing, ada rumput. Nah, jadi seperti ini. Kemudian halaman yang kedua ada cocokkan gambar hewan dengan pengejaan namanya. Ini sama seperti tadi, dilepas dulu. Yang pertama, ini bisa dilihat dari tulisannya ada di bawah gambar, ada babi. Jadi anak mencari nama hewan yang sama di nama yang di bawah gambar ini, gambar hewannya. Ini babi, cari di sini pengejaannya babi. Oh ini langsung ditempelkan. Lalu yang kedua ada kuda, dicari ini kuda, pengejaannya kuda, tempelkan. Lalu semut, cari semut ini. Lalu ada buaya, ini buaya, tempelkan. Jadi seperti ini. Lalu halaman yang ketiga, nah ini soalnya cocokkan jenis gambar hewan yang sama. Ini bisa dilepas semua dulu. Yang pertama ada burung apa ini namanya? Burung beo. Jadi dicari di sini yang burung beo. Oh, jadi sama jenisnya burung beo tapi beda warnanya. Lalu yang kedua ada bebek. Cari sini yang sama bebek. Oh, ini bebek. Lalu ada burung hantu. Burung hantu, tikus. Nah, jadi seperti ini. Mainan box berhitung. Tujuannya anak dapat belajar berhitung dengan berhitung. Caranya ini dibuka dulu. Nah, ini ada dua permainan berhitung. Anak bisa memilih salah satu dulu. Yang ini kakak memilih yang ini. Jadi ini tuh bisa dilepas, bisa ditempelkan lagi, ada kretekannya. Ini dilepas semua. Gambar potongan kardus tadi supaya anak bisa memudahkan kemudiannya. Jadi yang pertama itu ada angka 1. Jadi anak juga menyebutkan angka. Lalu di sini ada gambar buah sesuai nomornya. Nomor 1 berarti buahnya ada 1. Terus yang kedua 2. Lalu buahnya dihitung dulu, ada 2 buah, dihitung 1, 2. Lalu 3, hitung dulu buahnya 1, 2, 3, ada 3. Lalu 4, buahnya dicari ada 4 buah. Ini strawberry, 1, 2, 3, 4. Baca sini. Lalu 5, yang terakhir buahnya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini seperti ini. Kemudian yang kedua, ini itu
dengan angka yang di sini. Jadi ini dilepas dulu. Nah, untuk mempermudahkan penggunakannya. Nah, ini yang pertama, hitung dulu angka 1, cari titiknya yang menunjukkan satu titik. Ini satu titik, tempel ke nomor 1. Ini juga ada pertekanannya. Kemudian 2, cari titik yang ada angka 2-nya, titik 2, 1, 2. Tempel sini. Lalu 3, titiknya ada 3, 1, 2, 3. Tempel sini. Dibalik. 4, 1, 2, 3, 4. Tempel angka 4. Lalu 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tempel di angka 5. Yang terakhir 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tempel di angka 6. Nah, jadinya seperti ini. Jadi tadi adalah 10 alat penunjuk edukatif yang Kak Lisa buat sendiri. Tentunya akan menjadi referensi untuk kalian semua yang ada di rumah membuat alat penunjuk edukatif sendiri dari bahan kardus untuk anak masing-masing. Sekian dari Kak Lisa. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.